Baik, 5 hal apa yang saya anggap buruk ketika cakra jantung tidak sehat atau cakra jantung bermasalah. Yang pertama adalah Anda tidak punya cinta kasih. Anda tidak punya rasa cinta. Ini terbukti bisa mungkin Anda resapi dari diri Anda atas hal yang membuat Anda sedih dan yang membuat Anda senang. Misalkan anak Anda dapat hadiah, dapat ranking 1. Secara wajar Anda harus merasa bahagia dan bangga. Namun diri Anda datar, seperti tidak peduli, bahkan tidak senyum sama sekali. Maka ini tanda bahwa Anda tidak punya rasa cinta, yang berarti cakra jantung dalam diri Anda bermasalah. Kemudian Anda sewajarnya ketika orang tua meninggal adalah sedih atau sedikit kehilangan lah. Ada rasa hilang, perasaan hilang di dalam diri Anda. Namun ketika orang tua Anda meninggal, Anda justru datar, tidak merasa sedih sama sekali dan seperti tidak ada apa-apa. Ini adalah tanda cakra jantung Anda bermasalah. Ini satu contoh. Kemudian yang kedua adalah Anda tidak pantas dicintai. Ini biasanya saya sendiri melihat dari justru para praktisi spiritual ya, yang biasanya menghindarkan diri dari cinta kasih. Ada juga yang melekatkan diri pada cinta kasih, ada juga. Namun kalau di kampung-kampung ada yang menghindarkan diri dari cinta kasih. Dia lebih baik menyendiri, tidak bersuami, tidak beristri, tidak banyak bersahabat kepada orang, dan dia menjuluki dirinya atau mengenalkan dirinya kepada khalayak orang bahwa dia adalah ahli spiritual. Dia punya ilmu gaib yang tinggi, dengan cara memantaskan diri untuk tidak pantas dicintai. Menikah 1, 2, 3 kali gagal terus. Nah ini saya rasa kurang tepat, dan memang kurang tepat karena cakra jantung bermasalah. Bahkan Nabi juga mengajarkan kita untuk memperbaiki cakra jantung. Nabi sendiri punya cinta sampai 9 pasangan. Artinya dia memantaskan diri untuk dicintai, mencintai dan dicintai. Dan ini akan bagus bagi diri kita jika cakra jantung kita sehat. Dan jika bermasalah, kita akan menghindar dari cinta. Nah, silakan Anda koreksi masing-masing. Kita koreksi diri sendiri. Saya tidak menyalahkan siapapun, karena kalau itu baik untuk diri Anda, ya sudah lakukan. Kalau itu Anda rasa tidak baik dan bergejolak di hati, maka hindari dan lakukan yang terbaik untuk diri Anda. Termasuk tadi tentang rasa cinta, ya. Anda bisa mengkoreksi diri Anda. Apakah Anda mengalami hal yang saya ceritakan di awal tentang rasa senang yang berlebih atau rasa sedih yang tidak pernah? Anda koreksi. Apakah semuanya sudah seimbang? Rasa sedih Anda juga seimbang, kemudian rasa senang Anda juga seimbang. Jika sudah seimbang berarti cakra jantung Anda baik. Tapi jika tidak seimbang, maka cakra jantung Anda bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah terjadi penyakit jantung. Nah ini ditandai dengan rasa malas, emosi yang tidak stabil, tidak ada hasrat dalam hidup. Ini adalah akibat dari cakra jantung yang bermasalah. Anda koreksi, Anda bisa cek, Anda bisa periksa. Kalau Anda merasa sakit jantung, ini Anda sebaiknya membiasakan untuk meditasi cakra jantung, agar jantung Anda dan organ di sekitar Anda semakin baik. Kemudian yang keempat adalah tidak punya keinginan diri, tidak berasal, malas ya, malas berpikir, malas merasa. Dan efeknya seperti tadi, ketika ada rasa bahagia, malas berbahagia. Ketika ada rasa senang, malas bersenang-senang. Ketika ada rasa sedih, malas bersedih. Datar saja. Ini adalah efek dari tidak adanya hasrat yang timbul dari cakra jantung yang bermasalah. Silakan Anda koreksi diri kita masing-masing. Jika mengalami hal itu, maka sebaiknya
lakukan meditasi cakra jantung yang lebih banyak. Kemudian yang kelima adalah sakit pada bagian sekitar area jantung. Misalkan paru-paru, sesak nafas, asam lambung, tangan nggak berfungsi dengan baik, tangan lumpuh. Kemudian area-area yang di sekitar jantung, nafas ya biasanya, GERD, asam lambung, jantung itu sendiri, maka itu adalah efek dari cakra jantung yang bermasalah. Maka segeralah lakukan meditasi cakra jantung. Anda bisa belajar meditasi Reiki Kundalini karena seperti yang saya alami dan juga teman-teman alami yang belajar Reiki Kundalini lebih sehat, lebih bahagia, dan tentunya bisa mengkondisikan diri untuk mudah sehat. Dan akhirnya semua cakra di dalam tubuh jadi sehat dan tubuh sendiri berefek atau berdampak sehat. Tentunya akan menjadi semangat, bahagia, dan akhirnya sukses. Baik, itu saja 5 hal yang saya anggap buruk ketika cakra jantung bermasalah. Silakan Anda koreksi, dan jika Anda ingin belajar Reiki Kundalini, belajar meditasi untuk cakra jantung, Anda bisa belajar di pelatihanreiki.com dan aktivasikundalini.com atau kontak admin saya yang ada di bawah deskripsi video ini. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu, cakra jantung kita sehat, sehingga kita mudah sukses, sehat, dan bahagia. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.